Oke. Sebelum kita membahas latihannya, mudah-mudahan kalian sudah ini ya, di buku catatan kalian udah tertulis gitu ya rangkuman atau dari definisi sampai ke pertidaksamaannya. Jadi sehingga kalian gampang gitu untuk ngelihatnya lagi. Takutnya kan lupa ya kalau di PPT atau PDF ini. Jadi kalau di buku kalian kan lebih enak ya, lupa tinggal buka buku. Kalau misalkan di laptop agak ribet gitu, harus nyalain laptop gitu ya, atau harus ngedownload lagi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dicatat di buku catatannya. Nah, yang ini definisi logaritma, Ibu ulangi lagi, itu adalah ini ya, dari eksponen, yaitu AX sama dengan A pangkat X sama dengan B, itu dijadikan logaritmanya menjadi X sama dengan A log B. Ya, atau nanti bisa dibulak-balik kayak gini. Yang penting kalian tahu dari definisi logaritma ini. Seperti ini ya, A pangkat X sama dengan B, itu sama dengan X itu pangkatnya itu menjadi hasilnya dari A log B-nya. Syaratnya apa? Ini syarat mau di persamaan ataupun di pertidaksamaan harus memenuhi syarat ini. Jadi harus diingat-ingat kalau A-nya atau basisnya itu harus lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Ya, itu basis. Kemudian numerusnya itu B lebih besar dari 0. Gitu ya. Ada 3 syarat di logaritma. Kemudian sifat-sifatnya memang ada banyak ya, ada 8. Nah, nanti kalian bisa dibaca-baca lagi, dipelajarin lagi untuk sifat-sifatnya. Gitu. Kemudian persamaan logaritma. Ada yang masih ingat persamaan logaritma ada berapa? Ada 4. Ya, yang kita pelajari ada 4 ya. Nah, kemarin ada beberapa yang menanyakan tugas terstrukturnya. Nah, bentar ya, ini ada beberapa. Link Zoom-nya bisa dibuka kan ya? Bentar. Yang di Canvas itu kayak sempat error gitu, Bu. Jadi linknya nggak kebuka. Oh gitu? Ya Bu, tadi saya lihat linknya ada typo. Oh, ada beberapa yang nggak bisa kebuka ya? Oke, mungkin Ibu share dulu aja kali ya di grup. Bentar ya. Oke ya. Mudah-mudahan yang lain yang masih terkendala bisa masuk ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya persamaan itu ada 4, betul. Persamaan itu ada 4 yang kita pelajari, dan di tugas itu nomor 7, kalau nggak salah, tidak dibahas ya di 4 yang kita pelajari, jadi mungkin di skip dulu aja. Nah, yang kita pelajari kan ada 4, yaitu yang pertama, ini masih dengan syarat yang tadi ya, syarat logaritma, A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, fx-nya atau numerusnya harus lebih besar dari 0. Oh ya, boleh, silakan. Kalau ada yang mau minum, mau makan, boleh ya. Kalau di tambahan Sabtu ini kita santai aja. Gitu. Jadi tidak yang harus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gitu. Santai aja. Kemudian yang pertama, ini bentuk yang pertama, itu A log fx sama dengan A log gx. Kalau kita perhatikan, basisnya itu sama ya. Basisnya sama, numerusnya aja yang beda. Kalau basisnya sama, numerusnya beda, maka penyelesaiannya menjadi fx sama dengan gx. Ya, gitu ya. Kemudian bentuk kedua, A log fx sama dengan B log fx. Jadi basisnya beda ya, tapi numerusnya sama. Kalau yang satu itu kebalikannya, basisnya sama, numerusnya beda. Kalau yang kedua, basisnya beda, numerusnya sama, penyelesaiannya hanya 1. Yaitu fx sama dengan 1. Hanya 1. Maksudnya fx sama dengan 1 ya.
Nah, kalau bentuk ketiga ini penyelesaiannya ada banyak ya. Kalau bentuk ketiga ini basisnya sama, tapi bentuknya fungsi. Ya, bukan bentuk angka. Kalau yang ini kan A ya, dalam arti di sini tuh bentuknya angka. Kalau di sini bentuknya fungsi, fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, ada 3, jangan lupa di sini yang pertama, gx-nya sama dengan hx, sama ya kayak bentuk pertama, cuman di sini ada syarat lagi, yaitu basisnya ya, lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Kalau kalian menemukan maupun di persamaan maupun di pertidaksamaan, basisnya bentuknya fungsi, jangan lupa ya ini syaratnya, syarat dari definisi. Yaitu basis itu lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Itu ya, jadi definisi itu kuncinya. Nah, yang keempat bentuk pemisalan. Biasanya bentuk persamaan kuadrat. Ya. Kalau pertidaksamaan ada berapa bentuknya? Ada berapa macam? Ada 2. Ada 2, betul. Apa sama apa? Yang lebih dari 0 Besar dari 1. kurang dari 1. Betul, yang lebih besar dari 1 dan ini penyelesaiannya ya. Kalau lebih besar dari 1 basisnya, tanda pertidaksamaannya yang disoal itu tetap. Ya. Penyelesaiannya, numerusnya harus lebih besar dari 0 ya. Jadi sama aja ya, untuk dari definisi, persamaan dan pertidaksamaan itu kita lihat numerusnya. Numerusnya harus lebih besar dari 0, itu diperhatikan. Kemudian penyelesaiannya itu tandanya tetap. Kalau lebih besar, kalau kurang dari, ya kurang dari. Jadi tidak mempengaruhi ya kalau tanda. Nah, kalau misalkan basisnya di antara 0 dan 1, atau biasanya desimal dan pecahan, yang ngebedain adalah sama ya, di sini fx-nya harus lebih besar dari 0, gx-nya lebih besar dari 0, atau numerus ya, itu namanya numerus, lebih besar dari 0, dan penyelesaiannya dibalik tandanya ya, fx tadinya lebih besar jadi kurang dari, atau awalnya kurang dari jadi lebih besar dari ya. Begitu. Itu untuk yang A-nya di antara 0 dan 1. Nah, nanti pokoknya kalian ubah dulu ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya, bukan sama dengan. Ruas kiri itu bentuknya logaritma, maka ruas kanannya juga harus bentuk logaritma gitu ya. Kan kadang ada soal yang misalkan 2 log x kuadrat lebih besar dari 3 misalkan. Nah, yang di ruas kanan ini harus diubah menjadi seperti di ruas kirinya gitu ya. Jadi harus sama dulu, alog ya alog, belok ya belok gitu maksudnya. Begitu ya, ini review. Kemudian kita akan membahas yang di Canvas itu. Mana ya? Nah ini, kita akan ada 10 soal ya. Kita akan membahas satu dulu, kalau tidak keburu ya mudah-mudahan keburu. Nomor 1 silahkan. Ada yang udah bisa ngerjain nomor 1? Itu nantinya pakai sifat yang dicoret-coret. Sifat. Yang A log B dikali B log C sama dengan A log C. Betul ya. Jadi memang di sini kan perkalian ya semuanya ya. Kalau misalkan perkalian semua, pertama pasti kita udah ngebayangin, oh pakai sifat yang A log B kali B log C gitu ya, sama dengan A log C. Gitu ya. Ini kayak ya dicoret aja kayak gitu. Atau ya ibaratnya gitu ya, jadi A log C. Nah, ini juga sama, tapi si angka-angka ini yang ada 1 per, yang ada akar gitu, ataupun misal ada pangkat gitu ya, kita ubah dulu aja jadi pangkat. Jadi 1/25 itu kita akan ubah menjadi 2 log berapa? 5 pangkat 5 min pangkat 2. 5 pangkat min 2 ya, karena 25-nya ada di bawah, maka pangkatnya menjadi min. Oke, boleh dikurungin lagi, atau kalian nggak perlu kurungin, nggak apa-apa ya. Ini cuman menandakan supaya tidak bingung. Akar 5 diubah jadi 5 pangkat 1/2. ya 5 pangkat setengah log 3 kali
3 log 32. Berapa dirubahnya? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Betul, 2 pangkat 5. Nah, ya kayak gini. Nah, ini yang masih ada pangkat, ya yang ini dan yang ini harus kita pisahin gitu ya. Dari sifat lagi. Jadi apa yang ini dulu, yang kurung yang ini? Min 2-nya jadi kemana? Min 2 ke depanin. Depanin ya. Jadi min 2 dikali 2 log 5. Boleh deh dikurungin dulu. Nah, yang ini jadi apa nih setengahnya? Yang masih ingat? Jadi 2. Jadi 2 ya. Dari mana jadi 2? Ini pangkat 1 ya. Nah, 3 pangkat 1, ini jadi 1 per setengah gitu. 1 per setengah ya. Dari sini A pangkat M. Sifatnya jangan lupa A pangkat M. Iya betul. Log B pangkat N. Nah, ini adalah N per M kali A log B gitu. Nah, ini juga sama berarti 1 per setengah. Jadi kalian nanti jangan setengah aja gitu ya. Nah, hati-hati di sini. Kemudian kali tinggal 5 log 3. Ya, terus kali lagi 5 ya, 5-nya kedepanin jadi 5 kali 3 log 2. Gitu ya. Karena perkalian, kalian boleh pindahin yang angkanya aja tadi. Yang min 2, 1/2, sama 5 ini ke depan ya. Karena perkalian itu boleh. Pindahin menjadi min 2 kali 1/2 itu tadi benar 2 dikali 5. Gitu ya. Boleh kalian kurungin. Kemudian sisanya 2 log 5 kali 5 log 3 kali 3 log 2. Nah, ini kan udah ya, maksudnya di sini udah ketemu. Ini juga udah ketemu ya, tinggal 2 log 2 itu 1. Biasanya langsung angkanya aja, min 2 kali 2 kali 5. Jadi min 20. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 1? Salah. A ya. Tidak ada. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, 4 log per 8 tambah 4 log 64 kurang 4 log akar 16 kurang 4 log 1/32. Apa dulu yang dikerjakan? Dikali. Kali sama lagi. Dikali. Boleh. Berarti yang dikali yang mana? 1/8 kali 64. Yang ini ya berarti ya. Oke, boleh ya. Jadi ini sebenarnya banyak cara. Katanya dikali dulu. Oke, kita kali dulu. Berarti 4 log 1/8 kali 64. Nah ya, dikurang. Yang ini gimana? 4 log akar 16 dikurang 4 log 4 saja. Oke, ini jadi akar 16 itu 4 log 4, betul. Akar 16 itu 4 ya. Oke, jadi berapa ini? 4 log 4 dikurang 4 log 1/32. 2 pangkat min 5. Ya, 2 pangkat min 5. Gitu, boleh ya. Atau misalkan kalian mau, ini kan pengurangan, jadi dibagi aja gitu ya. Jadi 4 log 4/1/32, itu boleh. Ya, jadi ini ada cara lagi. Gimana ya nulisnya ya? Gini. Yang ini itu bisa jadi 4 log 4/1/32. Itu boleh ya. Tapi enggak juga enggak masalah. Nah, yang ini menjadi berapa? 64 bagi 8. 8. 8. Jadi 4 log 8 ya? 4 log 8.
Oke, kita yang atas saja tadi ya, dikurang 1, dikurang plus 5 kali 4 log 2. 4 log 2 itu berapa? 4 log Per 2. jadi berapa nih? 4 log 8. Kita ubah berarti ya, kalau misalkan masih bingung ya. 4 sama 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Di samping aja biar muat. Jadi ini 4-nya 2 pangkat 2, log 2 pangkat 3 ya, dikurang 1, ditambah 5, 2 pangkat 2, log 2. Oke, seperti tadi ya. Ini N per M, jadi 3 per 2 kali 2 log 2 itu 1. Dikurang 1, ditambah, nah ini jadi berapa nih? 5 kali berapa? 1 per 2. 1 per 2. Nah, oke. 5 kali 1 per 2 ya, jadi 3 per 2 ditambah, kita tukar, yang ada pecahannya ditambah 5 per 2 dikurangin 1. Ini biar nggak bingung dengan pecahan. Nah, 3 per 2 ditambah 5 per 2. 8 per 2. 8 per 2. 8 per 2 itu berapa? Bisa di... 4. Ya, 4 kurang 1. 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, kalau kalian punya cara lain dan hasilnya sama, nggak apa-apa ya. Jadi kalau masih standar kayak gini, banyak cara nggak apa-apa. Yang penting sama hasilnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Nggak ada. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jangan sungkan, jangan malu, jangan segan. Boleh di chat juga nanyanya. Kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. Kira-kira apa nih? Jika 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 8 sama dengan... Diapain dulu? Yang pakai log B per log N log B per N log C. Oh, pakai yang ini ya. Ada A log B sama dengan N log B per N log A gitu ya. Oke, boleh ya. Boleh kayak gini, tapi kalau kita lihat cuman ada satu ini ya, cuman ada satu keterangan, 2 log 3 sama dengan A gitu, maka gitu. Kalau yang ini biasanya ada 2 keterangan, kayak nomor 4 kalau nggak salah, kita coba scroll. Nah, kayak nomor 4. Nomor 4 tepatnya pakai yang nomor 3. Tapi sama aja, nggak apa-apa. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini kan sebenarnya kita bisa ya 3 log 8. Jadi, 3 log dalam kurung 4 kali 2, Ibu. oh, oke, 4 kali 2. Oke, boleh ya. Masih boleh. Atau ya, atau ada lagi nggak? 8 itu bisa diubah jadi apa? Oh, 3 log 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi pertama, kalau misalkan kita ngerjain eksponen, apa namanya, logaritma, pertama kita akan ngubah dulu si angka itu bisa nggak jadi pangkat. Kalau nggak bisa diubah menjadi pangkat, maka tadi cara yang dikali. Gitu ya. Jadi kuncinya dijadiin pangkat dulu. Karena biar lebih mudah ngerjainnya ya. Walaupun mungkin bisa aja ya, yang ini juga bisa gitu, nggak salah juga. Cuman mungkin nanti caranya akan lebih panjang. Ya, nanti kita coba ya. Oke, yang ini dulu. Kita cara yang ini, 3 log 2 pangkat 3, maka ini kan ada pangkat 3 ya, 3-nya dikedepanin, 3 kali 3 log 2. Oke, ada nggak 3 log 2? Enggak, Ibu. Nggak ada ya, tapi kita adanya info di 2 soal log 3 sama. Nah, 2 log 3 sama dengan A, maka kalau kita balik menjadi 3 log 2, 1 per A. akan menjadi 1 per A-nya. Gitu. Jadi ini akan menjadi 3 kali 1 per A, yaitu 3 per A. Gitu ya. Kalau misalkan tadi cara yang 3 log 4 kali 2 bisa.
Nah, ini kan berarti menjadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 2 ya, gitu. Nah, ini ada 2 pangkat di nomor rusnya pindahin 2 kali 3 log 2 tambah 3 log 2. Ya, ini anggap 2 sesuatu ditambah sesuatu. 2 kali sesuatu ya, 2A misalkan 2A tambah A. 3A kan 3 kali 3 log 2. Maka tadi 3 log 2 itu per A sama ya. Jadi jawabannya 3 per A. Jadi sama gitu. Banyak cara, cuman kita ambil cara yang termudah dulu gitu, yang apa ya, stepnya tuh nggak panjang. Kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang benernya 1 per A. Oh, ngerjain post test yang benernya. Udah di post test ada kunci jawaban. Oke, berarti kunci jawabannya salah ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Ini ada Torik Naila dan yang lainnya juga ya. Oke, jadi nggak masalah ya di post test itu karena memang tidak masuk nilai, cuman untuk pengetahuan latihan kalian untuk mengerjakan soalnya. Jadi yang benar 3 per A ya. Oke, lanjut. Nah, baru nomor 4 yang tadi caranya kita ubah ya tadi, siapa ya, Zulfa gitu. A log B itu menjadi N log B per N log A. Untuk yang 6 log 2 per 10 ini ya. Oke, kita ubah tadi berarti menjadi apa nih? Sama dengan log B-nya kan yang ini ya. Ini B 2 per 10. Kalau, oke 2 per 10 dulu nggak apa-apa. 2 per 10 per log 6 gitu ya. Tinggal nanti nggak tahu nih N-nya mau berapa, bebas. Setelah ini diapain? 2 per 10-nya jadi 5 pangkat min 1. Oke, 2 per 10-nya katanya mau diubah menjadi 5 pangkat min 1. Log 5 pangkat min 1 per log 6. 6-nya gimana? Tetap atau mau diubah? Diubah jadi log 3 ditambah log 2. Oke, atau 3 kali 2 gitu ya. Oke, ini masih ada, jangan lupa ya nanti di basisnya kita tambahin angka. Nah, setelah ini gimana? N-nya itu pakai yang 5. Soalnya ada di 2 persamaan. Oh, N-nya pakai 5. Oke, nanti ini dulu ya. Min 1 tadi kita kedepanin dulu. Menjadi min 1 kali log 5 gitu ya. Per log 3 tambah log 2. Oke, tadi ada yang bilang si N-nya atau basisnya itu jadi 5 aja gitu. Boleh. Atau ada yang lain, misalkan 3 boleh, karena ada 3 log 5 gitu ya. Boleh ya, terus atau 2 boleh. Yang penting kalian menentukan basisnya, lihat aja di soalnya ada angka berapa aja gitu ya. Nggak harus 5 aja, nggak harus satu angka benar gitu ya, nggak harus. Jadi ini bisa 3, bisa 5, bisa 2. Kalau misalkan di luar angka itu bisa nggak Bu gitu? Mungkin bisa, cuman nanti agak ribet lagi ya. Mungkin agak ribet lagi, perlu dicari lagi si apa log apanya itu gitu. Jadi kita lihat yang di soal aja gitu ya. Kuncinya itu. Tadi 5. Oke, kita simpan 5. Kita taruh 5 ya. 5, ini 5. Nah, kita cek. Nah, min 1 ya. 5 log 5, 1 ya. Oke, per 5 log 3 berapa nih? 1 per A. 1 per A. 5 log 2. B. B. Nah, jadi min 1 per 1 per A tambah B. Masih ada pecahan, sedangkan di sini nggak ada pecahan ya. Maksudnya di bawahnya nggak ada pecahan. Ya, jadi diapain kalau ketemu ini? Masih ingat? Samain penyebut. Samain penyebut atau kalikan? Kali AB. Kalikan dengan pecahannya ya. Pecahannya di sini ada apa? A aja. Ya, jadi dikali A. Yang atas kali A. Gimana ya? Yang bawah dulu deh. Yang bawah dulu ya, biar mungkin
mudah, kita samakan yang bawah tapi dikalikan dengan A gitu. Oke. Jadi di sini min 1 per, kalikan yang bawahnya aja ya, karena kita akan mengalihkan yang bawah. Menghilangkan atau menyamakan penyebutnya yang bawahnya dulu. Jadi ini 1 plus AB gitu ya. Nah, berarti jawabannya, kok nggak ada jawabannya? Ada yang salah nggak? Deva juga nemunya nggak ada jawabannya tadi. Nggak ada jawabannya. Oke. Ya udah, berarti jawabannya ini ya. Atau ada cara lain? Maksudnya kita cek cara lain ya. Kalau misalkan di opsinya nggak ada gitu, dan nggak ada ralat, coba kita opsinya si basisnya ya. Basisnya min 1 kali, coba yang lain ya, 3 misalkan, 3 log 5. Per, ini berapa nih? 3 log 3 ditambah 3 log 2. Nah, jadi ini min 1 kali 3 log 5. A ya. Dikali A per 1 tambah 3 log 2. 3 log 2 berarti, nah kan nggak ada ya 3 log 2 ya di sini ya. Adanya 3 log 5 sama 5 log 2. Nah, ini bisa sebenarnya. 3 log 5 dikali 5 log 2 ya, sama dengan 3 log 2. Betul? Iya, Ibu. 3 log 5 itu A, 5 log 2 itu B. Jadi 3 log 2 itu AB. Nah, ini juga jadi beda ya. Kenapa jadi beda gini si soalnya? Harusnya sama ya. 1/5, 5 pangkat min 1. Benar sih. Oke, kita lihat ada yang salah nggak? Ibu, yang itu yang hijau, yang warna hijau yang sama dengan min 1 per 1 tambah AB, itu kan yang dari pertambahan sebelumnya tuh hasilnya tuh harusnya 1 ditambah AB per A. 1 ditambah AB per A. Yang hijau ini kan ya? Iya, yang bawah. Yang ini. Iya, tapi kalau misalkan 1 plus AB per A, hasilnya tetap sama iya, kayak yang kanan. Iya, Betul, yang betul, kanan betul. jadi. Karena kita menyamakan penyebut ya. Iya. Oh, berarti tadi itu benar. Ini dikalinya A per A. Ya, kalau mau dikali, berarti ini dikalinya A per A. Jadi atasnya juga kali A, bawahnya kali A. Sehingga di atasnya ini jadi ada sama kayak yang sebelah kanan ya. Karena tidak mengubah nilai. Jadi A per A. Nah, tadi kalau yang Ibu pertama itu tadi benar ya, harus ada pernya tadi. Karena menyamakan penyebut. Oke, sip. Berarti sama ya jawabannya ya. Tapi tetap nggak ada jawaban di opsinya. Berarti opsinya yang salah. Gitu. Jadi hati-hati kalau dalam menyamakan penyebut ya tadi harus kalau misalkan atas bawah pembilang penyebut dikali A ya atasnya juga kali A gitu. Oke, terima kasih koreksiannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5. Nomor 5 tuh ada nggak di post test? Gue lupa. Nomor 5 ini kayaknya bisa ya. Jika untuk semua bilangan real, X kurang dari 5, sehingga X kurang 1 log X kuadrat kurang 2X terdefinisi. Maka banyaknya bilangan bulat ada sebanyak. Diapain dulu? Cari dulu itunya. Apa? Sampai garbil nanti, biar ketahuan. Oke, pertama ya, pasti ada garbil, ya betul. Pertama kita lihat dulu, di sini kan untuk semua bilangan real, X-nya kurang dari 5. Berarti ini ada syarat lagi, X-nya harus kurang dari 5, sehingga
ininya terdefinisi. Arti terdefinisi itu apa? Apa artinya terdefinisi? Ada. Ada nilainya ya? Iya. Tuh, ada nilainya atau ya, intinya bisa dikerjain. Jadi, gimana caranya ada nilainya? Kita lihat lagi syarat dari logaritma. Ada berapa tadi syarat dari logaritmanya? Tadi yang di slide pertama tuh. Syarat logaritma ada 3 ya? Ada 3, Ibu. 3 basisnya. Harus lebih dari Dari 0. 0. Tidak boleh sama dengan 1. 1. Numerusnya Lebih besar dari 0. lebih besar dari 0. Ini yang kita akan, ini makanya dia harus terdefinisi. Kalau memenuhi syarat seperti ini. Maka kita akan kerjakan basisnya dulu nih. Basisnya harus lebih besar dari 0. Berarti X kurang 1 lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Ini berarti kan jadi 1 ya. Ini plus, ini min. Nah, ke kanan ya. Karena positif, lebih besar. Kemudian tidak boleh sama dengan 1. Iya, nggak boleh ya, karena ini bulatnya juga nggak penuh. Gitu, nggak penuh. Kemudian numerusnya lebih besar dari 0. Numerusnya X kuadrat kurang 2X lebih besar dari 0. Faktorkan X kurang 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita buat garis bilangan atau apa namanya, akar ya. X sama dengan 0, ya yang ini. Yang satu lagi X sama dengan 2. Buat garis bilangan 0 sama 2. Plus, min, plus. Nah, ini ke kanan dan kiri karena positif. Gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Kita iris. Tapi ini ada X kurang dari 5. Berarti, kok nggak ganti warnanya? Nah, berarti di sini kita akan disatukan. Ini 1, 0 ya. 0, 1, 2, dan 5. Oke. Satunya ke kanan. Terus 0 sama 2 kanan kiri. 0, 2, ya. Kemudian X-nya kurang dari 5. Nah, X-nya kurang dari 5 berarti ke kiri ya. Nah, mana nih yang terarsir 3 warna atau terlewati 3 warna? Yang mana? 2 sama ke 5. Di sini ya? Ya, betul ya, yang di sini. Nah, berarti si himpunannya atau misalkan ya HP-nya itu akan menjadi 2 kurang X kurang 5 atau X-nya lebih besar dari 2 kurang dari 5. Nah, mana nih banyaknya bilangan bulatnya ada berapa banyak? Ada 2. Apa aja? 3 sama 4. 4. Betul ya, jadi ada 2. Gitu ya. Jadi ini jangan lupa ada syarat X kurang dari 5. Boleh kalian gambar dulu, ini 5. Nah, kayak gitu. Kurang dari 5 kan ke kiri ya. Gitu ya, kalau ada soal seperti ini, jadi kalian gambar garis bilangan, terus diiris. Dan ingat ini syaratnya. Basis lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1, numerusnya lebih besar dari 0. Oke, lanjut nomor 6. Ibu bukannya banyak bilangan bulatnya 2? Iya, 2. Oh, salah. Itu. Oke, maaf ya. Oke, 2. Oke. Nomor 6. Nah, ini ada 100 pangkat ya ini ya. 100 pangkat 100 log setengah. Pangkat lagi setengah log 4. Dikali 99 pangkat. 99 log akar 9. Dipangkatin 3 log 27. Ada yang tahu? Pertama, apa dulu?
Yang dalam kurungnya itu yang 100 pangkat 100 log setengahnya jadi setengah. Iya, betul ya. Oke. Kenapa? Kenapa jadi pangkat setengah? Kenapa jadi setengah di dalam kurung ini? Karena apa sifatnya? Sifat dari logaritmanya? A pangkat A log B sama dengan B. Betul. Jadi kalau A ketemu pangkat A log B itu akan menjadi B. Jadi ini udah jelas banget ya. Di sini 100 pangkat 100 log. Nah, ini udah sama 100 ya udah jawabannya adalah setengah. Yang ini juga 99 pangkat 99 ya. Oke. Jadi kita akan menuliskan menjadi setengah pangkat setengah log 4 gimana? Jadi 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 2. Gini aja jadi. Nggak perlu kayak gitu ya. Jadi ini kan setengah pangkat setengah log 4 ya. Sama ya kayak tadi ya. A pangkat A log B ya. Nah, oke. Dikali yang ini tadi berapa? Akar 9 ya. Akar 9 pangkat 3 log 27 gitu ya. Oke, karena ini setengah sama setengahnya sama ya, A sama A gitu, maka tadi hasilnya 4. Nah, tinggal yang ini, kita ubah ya. 9, akar 9 itu menjadi 3. 3. Oh, berarti itu juga sama. 3 pangkat 3 log 27. Ya udah, berarti ini 4 kali 27 ya. 4 kali 27 berapa? 108. 108. Oke, gitu ya jawabannya ya. Walaupun angkanya gede-gede, tapi ya kalau kita tahu sifatnya, ternyata mudah gitu ya, nggak banyak stepnya. Oke, B 108. Oke, nomor 7. 10. Penyelesaian dari 2 log X kuadrat kurang 4, kurang 2, sama dengan 2 log X plus 2 tambah 2 log X min 3 adalah A, maka nilai dari 3A. Jadi intinya berarti penyelesaian ini adalah cuma satu ya, A doang berarti. Nah, berarti mau nggak mau kita cari dulu ya, selesaikan dulu. Pertama, apa dulu? Diapain dulu? Diapain ya? 2-nya diganti jadi 2 log 4, Bu. Oke. 2 yang ini ya. 2 log berapa nih? X kuadrat min 4 dikurang 2 log 4 gitu ya. Sama dengan 2 log X plus 2 ditambah 2 log X min 3. Nah, terus gimana? Habis 2 log X kuadrat min 4-nya dibagi 4, Ibu. Oke, 2 log X kuadrat min 4 per 4 sama dengan yang ini ya. 2 log X plus 2 dikali X min 3. Betul ya. Karena perkalian, karena penjumlahan jadi perkalian. Ya, ini pengurangan jadi pembagian gitu ya. Nah, ini kan 2 log udah sama ya. Kalau udah sama berarti ya sisanya yang numerusnya aja. Jadi X kuadrat min 4 per 4 sama dengan, ini boleh kalian kalikan. Ya, karena nanti akan dikurang-kurangkan atau dikali-kalikan ya. X kuadrat 2 kurang 3 ya. 2 kurang 3 min X, 2 kali min 3 min 6, atau kali pelangi. Nah, terus sampai sini kali ke sana ya, 4-nya kali ke atas. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 4X kuadrat min 4X min 24. Oke. Berapa nih? Pindah ruas. 3X kuadrat 3X kuadrat min 4x min 4X 20.
plus min. Min 20. Min 20. Sama dengan 0 ya. Bisa difaktorin? Bisa, Ibu. Bisa ya? Coba jadi berapa? 3x 3x. 10. 3. Ini x gitu ya. Atau kayak cara yang itu boleh. 3x per 3. Berapa kali berapa hasilnya? Min 60. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Min 10 sama 4. Min 10 sama 6. Iya, 6. Min 10 sama 6, oke. Berarti ini boleh min 10, ini plus 6. Nah, berarti Langsung X juga ketemu. boleh. Ya, berarti ada 2 ya X-nya ya? Kenapa ada 1? Oke, ini bentar. Ini jadi X, ini 2. 3X min 10, ini X plus 2 ya, sama dengan 0. Oke, dapat nih X-nya sama dengan 10 per 3, atau X-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Oke, jangan lupa dicek nomor rusnya. Satu-satu ya. Jangan yang ada di sini aja. Dicek ke sini. Apakah 10 per 3 itu masuk atau tidak? Atau min 2 itu masuk semua nggak ke sini? Kita cek aja nih yang min 2. Min 2. Nah, di sini aja udah salah dia. Ya, di X plus 2 itu kalau dimasukin min 2 tambah 2 itu hasilnya 0. Kan nggak boleh ya numerus itu. Harus lebih besar dari 0. Makanya dia salah. Apalagi di sini. Di sini kalau kita cek min 2, min 3. Min 5. Ya, min 5. Nggak bisa. Harus lebih besar dari 0. Maka min 2 itu bukan penyelesaiannya. Gitu ya. Kalau 10 per 3, pasti penyelesaiannya ya. Karena di sini penyelesaian dari ini adalah A. Maka yang diambil adalah yang 10 per 3. Gitu ya, jangan lupa kalau kalian udah dapet si X-nya, ini di persamaan ya, dicek semua X-nya ya. Pokoknya amannya kalian cek ke basis ataupun ke numerusnya. Itu cek aja semuanya. Oke, jadi jawabannya 10 per 3. Nilai dari 3 kali A, berarti jawabannya 3 kali 10 per 3. Jawabannya adalah 10. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi min 2 jadi 2 log 4. Oh, oke. Min 2 jadi 2 log 4 gimana caranya? Yang ini ya, yang min 2 ini. Yang 2 aja ya, jangan dilihat minnya. Ini kan kurang ya, kurang. Gimana cara mengubah jadi ada lognya gitu. Nah, kenapa sih kita mau jadinya 2 log 4? Karena di soalnya, kita lihat soalnya itu bentuknya 2 log. 2 log, 2 log. Gitu ya. Maka si 2 ini kita akan ubah menjadi 2 log berapa? 2 itu sama dengan 2 log. Menyesuaikan ya, di sininya 2 pangkat 2. Jadi si numerus ini menyesuaikan dengan basis. Kalau kita akan mengubah si angka menjadi log. Gitu. Jadi 2 log, 2 pangkat 2 itu 4. Makanya dia langsung nulis 2 log 4 tadi ya. Gitu. Oke, gimana? Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah sudah ngerti ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami juga. Boleh kalau ada yang mau nanya, silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Bu mau nanya, Bu. Boleh, siapa ini yang nanya? Isam. Isam. Oke, Isam. Kemarin tuh di tugas terstruktur ada persamaan yang numerusnya beda, tapi basisnya beda juga. Ini gimana? Tadi yang pertama kali Ibu jelasin ya pas di Zoom, mungkin belum ini ya, Isam belum hadir. Ya, itu dilewat dulu ya, karena memang ternyata belum diberikan gitu, walaupun sebenarnya itu terselip di bentuk kedua. Ya, tapi nggak usah. Kita skip aja yang itu. Jadi dianulir aja nomor itu, kalian kerjakan yang lain. Jadi nomor 7 dianulir dulu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Untuk yang kalau ada teman-temannya yang nanya, bilang aja gitu ya. Dianulir dulu. Oke, kita lanjut. Berarti kalau nggak ada nomor 8. Silakan, coba nomor 8 nih. Ada 2 log kuadrat A ditambah 2 log 4A sama dengan 4. Penyelesaiannya itu A ya. A sama dengan X dan A sama dengan Y. Dengan X lebih besar dari Y, maka hasil dari X log Y. Intinya ya, kalian kerjakan dulu nih si log-logannya, nanti kalian lihat apa pertanyaannya. Gitu. Lihat apa pertanyaannya. Diapain? Ide pertamanya atau langkah pertamanya diapain? Dimisalin atau enggak 4 yang diubah jadi 2 log 2 pangkat 4. Apa yang tadi dimisalin, terus apa yang diubah? Yang 4-nya diubah 4-nya? jadi 2 log 2 pangkat 4. Log pangkat 4. Oh. Oke, coba ya. Apakah bisa? Yang dimisalin apa? 2 log A. Log A. 2 log A yang dimisalin? Iya, yang lain gimana? Kira-kira. Yang dimisalin apa? Ibu, kalau saya 2 log 4A-nya jadi 2 log 4 kali 2 log A. 2 log 4 kali, ditambah kali ya? Iya, ditambah. Oke. Bisa. Yang lain? Oke, pertama tadi ya, yang mungkin Zulfa ya. 2 log kuadrat A ditambah 2 log 4A sama dengan, tadi 4-nya katanya diubah dulu jadi 2 log 2 pangkat 4 gitu ya. Oke, tapi kalau sampai sini, ini ada kuadrat masalahnya. Ini ada kuadrat. Biasanya kalau kita udah ketemu kuadrat, dimisalin ya. Yang dimisalin apa? Nah, biasanya yang dimisalin itu 2 log A. Ya, 2 log A-nya. Karena di sini kan 2 log A kali 2 log A. Tapi ternyata di sini ada 2 log 4A. Nah, nggak masalah ya. Di sini ada 2 log 4A. Nah, tadi kayak Naura yang bilang, dipecahin lagi sih 2 log 4A itu 2 log 4 tambah 2 log A. Kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin kita akan mendekati yang aja. Kita pecahin ya, Zulfa nggak apa-apa ya. Oke, kita pakai cara pemisalan. Jadi di sini 2 log kuadrat A ditambah 2 log. Nah, 4A-nya kita pecahin ya. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log A. Gitu. 4-nya gimana? Apakah perlu diubah jadi 2 log 4? Perlu nggak? Apakah 4-nya perlu diubah jadi 2 log berapa gitu? Iya, Ibu. Jadi 2. Perlu? Perlu atau tidak ya? Oke, kalau bingung kita simpen dulu 4 ya. Nanti kita lihat nih di sini. 2 log A yang dimisalin itu X. Apa ya? X ya? Apa ya? Ya udah X aja. Pokoknya variabel lain aja ya. 2 log, misal ya, ini misal. 2 log A sama dengan X. Maka di sini X kuadrat ditambah 2 log 4 itu berapa? 2, Ibu. 2. 2 log 4 itu 2. Ditambah 2 log A itu tadi kita misalin X sama dengan 4. Nah, di sini 4-nya apa perlu kita ubah lagi jadi 2 log sesuatu? Enggak usah, Ibu. Enggak, Ibu. Ya, nggak usah ya. Berarti nggak apa-apa, tetap aja. Gitu ya, kalau kalian kayak bingung ini harus dirubah atau enggak, tetap dulu aja. Nanti kalau perlu diubah yang di step berikutnya. Gitu. Jadi, jangan terlalu lama mikir di yang tadi. Oke, kemudian berarti kita pindah ruas ya. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan X plus 2, X min 1. 2 kurang 1 plus 1. Nah, nanti ketemu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Gitu ya. Perlu dibalikin ya? Perlu dibalikin nggak?
Apakah perlu dibalikin? X-nya menjadi 2 log A? Iya, Ibu. Ya. Jadi di sini 2 log A sama dengan min 2. A-nya berapa? 1/4. Ya, A itu adalah 2 pangkat min 2. Ingat ya, definisi dari yang definisi logaritma dari eksponen ya. Jadi A sama dengan 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2. Gitu. Yang satu lagi, 2 log A sama dengan 1. Maka A sama dengan 2 pangkat 1. Atau A-nya 2. Tadi ini A-nya 1/4. Nah, di sini katanya A-nya sama dengan X dan A sama dengan Y. Dengan X lebih besar dari Y. Nah, mana X-nya, mana Y-nya? Dengan X-nya yang 2, Y-nya yang 1/4. Y-nya ya, Y-nya 1/4, X-nya 2. Maka X log Y. Berarti X log Y itu kita X-nya 2 ya. X-nya 2 log Y-nya 1/4. Oh, tadi padahal 2 pangkat min 2 aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, jadi ini 1/4, ini 2 log 2 pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah min 2. Iya. Betul, jadi jawabannya min 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini persamaan ya. Ibu, Ya, jadi yang di awal yang 2 log 4A itu tuh harus dipisah dulu. betul. Kenapa harus dipisah? Karena kan yang kita misalin itu di sini 2 log kuadrat A ya. Biasanya yang kita misalin adalah sesuai dengan kuadratnya. 2 log A aja. Nah, maka kalau kalian ketemu dengan ada A-nya itu nggak sendiri, yaitu ada 4A atau 2A gitu ya. Atau misalkan, pokoknya ada perkalian berapa, dipisahin. Biasanya itu 2 log yang angkanya itu bisa dijadiin si angka lagi. Dan dia nggak mungkin kayak gini, 2 log 3A, di sini 3, angka 3. Nggak akan mungkin ya, karena nanti di sini 2 log 3 itu nggak ada angkanya. Nggak menjadi bilangan bulat. Walaupun ada hasilnya ya, karena kita nggak punya tabel logaritmanya, maka kita itu akan pokoknya di soal-soal itu akan berubah menjadi bilangan bulat. Ya, kayak 2 log 4, atau misalkan 2 log 2 gitu. Atau 2 log 8. Nah, itu ya. Atau misalkan si basisnya 3. 3 log kuadrat A. Nah, maka di sini juga pasti akan menyesuaikan soalnya. Jadi 3 log 3A atau 3 log berapa gitu ya yang bisa menghasilkan bilangan bulat gitu. Kalau misalkan di sini ya 2 log kuadrat A ditambah 2 log A itu udah aman ya, karena yang dimisalinnya 2 log A. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak bisa kayak misalnya 2 log 4A. Terus yang dimisalin kan 2 log A. Terus jadinya yang si misalnya itu dikali 4. Jadi kayak 4X gitu. Oh, enggak. Bukan, beda. Kalau itu gini, kenapa begitu? Kalau yang tadi, misalkan ya 2 log 4A, kenapa nggak jadi 4X aja gitu. Nah, kalau ini 4X itu dia akan harusnya kayak gini, 4 kali 2 log A. Baru dia hasilnya 4X. Gitu ya, jadi berbeda ya. Ini si lognya itu adalah numerus, 4A-nya itu numerus. Menyatu. Gitu. Nah, kalau ini kan beda ya, 4 dikali logaritmanya. Gitu. Itu ya, jadi bisa dibedain ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan. 9. Penyelesaian pertidaksamaan 0,1 basisnya ya, log X kuadrat kurang 3X lebih besar dari 0,1 log 12 kurang 2X. Adalah, ada yang masih ingat diapain? Diubah dulu Sifat yang nomor bentuknya 2. jadi kurang dari. Ya, betul. Tadi betul ya, ininya berubah. Kalau basisnya
pecahan atau desimal berubah. Jadi kurang dari. Betul ya? Oke, kalau kalian mau nyelesain dulu ini nggak apa-apa. Jadi X kuadrat min 3X kurang dari, biar nggak lupa gitu ya. Boleh, baru nanti syarat numerusnya kalian kerjakan juga. Syarat numerus itu yang mana? X kuadrat min 3X lebih besar dari 0. Betul. Ada 2 berarti ya? Sama 12 min 2X lebih besar dari 0. gitu. Jadi ada 3 nanti yang kalian kerjakan. Yang pertama yang ini tuh ya udah kita kerjain ya. Jadi ini X kuadrat pindah ruas berapa nih? Min X. Min X min 12 kurang dari 0. Faktorkan X min 4, X plus 3. betul. Kurang dari 0. Berapa dapat X-nya? 4 sama X min 3. Ya, jangan lupa dibuat garis bilangan. Min 3, ini 4. Tandanya gimana? Plus, min, plusnya? Min di tengah. Minnya di tengah. Plus, min, plus. Oke. Mana? Yang plus atau yang min? Yang min. Yang min ya, karena tandanya kurang dari. Maka yang diambil. Nah, betul. Sekarang syarat numerusnya. Faktorkan ya, ini langsung faktorkan. Menjadi X min 3. Lebih besar dari 0. X-nya dapat berapa aja? X sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X sama dengan 3. Nah, buat juga garis bilangan. 0, ini 3. Plus min plusnya gimana? Min di tengah. Min yang di tengah, betul. Oke. Yang mana? Yang plus atau yang min? Yang plus. Yang plus. Oke, kemudian yang satu lagi. Nah, ini langsung aja dapat X-nya berapa? X lebih kecil dari 0. Maksudnya pembuat nolnya dulu biar nggak bingung. Kalau bingung pembuat nolnya gimana? 12 min 2X sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini 12 sama dengan 2X. X-nya berapa? 6. 6. X-nya sama dengan 6. Nah, plus min plusnya, plus min. Ya, plus minnya gimana? Yang kanan plus dulu apa min dulu? Plus dulu. Kenapa plus dulu? Uji titik. Uji titik. Oke, silakan uji titik. Kalau 7, uji titik ke sini. Hasilnya plus apa min? 12 kurangin 14. Min. Min. Nah, hati-hati ya. Jadi di sini min plus. Atau cara cepatnya lihat X-nya. Lihat X-nya. Min 2X. Berarti min ya X-nya ya. Gitu. Ini min 2X. X-nya min. Maka, salah. Tandanya yang lebih besar tetap. Kalau lebih besar, yang diambil adalah yang positif. Nah, itu ya, hati-hati ya. Gitu. Kita iris deh semuanya. Kita iris. Kita iris di atas aja ya. Ada min 3 paling kiri. Terus 0 ya. 0, 3, 4, 6. Oh, ada banyak. Nah, udah. Kita yang pertama dulu, min 3 sampai 4. Min 3 sampai 4 berarti yang ini. Min 3 sampai 4. Kemudian, ini nggak bisa dipencet ya. Bentar, kenapa jadi nggak bisa? Aduh, bentar ya.
Kenapa nggak mau muncul? Udah. Terus 0 ke kiri, 3 ke kanan. 0 kiri, 3 kanan gitu. Kemudian 6 ke kiri. 6 ke kiri, kita ubah lagi warnanya. 6 ke kiri ya, 6 ke kiri. Nah, maka mana hasilnya? Yang kena 3 garis atau 3 warna. -3. Min 3 kurang dari X kurang dari 0. Tuh, Atau jadi. 3 kurang dari X kurang dari 4. Betul. Jadi ada 2 ya. Yang D atau yang E? D. D. Betul, yang D. Jawabannya. Oke, begitu ya. Itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 9. Oke, ada yang udah jawab ya. 9D. Oke, terakhir nomor 10. Penyelesaian pertidaksamaan log X kurang 3 per log X tambah 2 kurang dari 0 adalah ya udah bisa. Diapain? Dikali log X. Dikali log X. Ada cara lain selain dikali log X? Pertidaksamaan ya, hati-hati. Dimisalkan. Nah, dimisalin. Betul, yang paling aman dimisalin ya. Jangan dikali log X-nya ya. Karena kenapa sih nggak boleh dikali? Ini kan pertidaksamaan ya. Karena kalau misalkan cuma dikali log X, kita nggak tahu nih si log X-nya itu positif atau negatif. Ya. Kenapa kok harus memperhatikan positif negatifnya? Karena pertidaksamaan ini nanti mempengaruhi si tandanya. Kalau dikali negatif, tandanya kan berubah ya. Yang tadinya kurang dari harus jadi lebih dari. Makanya kalau misalkan kalian ketemu variabel dan apa ya kayak dikali aja variabelnya gitu. Nah, nggak bisa sembarangan kalau pertidaksamaan kayak gitu. Kalau sama dengan sih boleh-boleh aja. Kalau pertidaksamaan nggak boleh, itu dia akan mempengaruhi tandanya apakah plus atau min si variabelnya gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk mengalikannya dengan variabel. Bentar, ada yang nanya. Untuk X pertidaksamaan, untuk X di pertidaksamaan perlu diuji ke numerusnya lagi tidak, Bu? Enggak. Kalau di pertidaksamaan kita sudah ini ya, udah masing-masing udah memenuhi syarat numerus. Yang ini numerusnya kan satu-satu. Nah, di sini terus kita iris gitu. Jadi dia tidak perlu lagi diuji ya kalau di pertidaksamaan. Jadi dia sebenarnya udah aman ya, karena kan yang di PPT itu penyelesaiannya kan ada 3 syarat numerusnya lebih besar dari 0 dan kemudian ini ya syarat GX lebih besar atau kurang dari lebih besar atau kurang dari GX-nya, kemudian diiris. Jadi nggak perlu lagi diuji lagi si hasil yang ini ya, misalkan di antara min 3 sama 0 itu ada angka min 1 diuji lagi ke sini, nggak perlu. Tapi kalau misalkan kalian nggak yakin, uji juga nggak apa-apa. Ya, supaya tambah yakin. Nah, tadi ya nomor 10, kita akan paling aman itu pakai pemisalan. Pemisalan, log X-nya itu sama dengan A. Ya, atau misalkan P boleh ya. Jadi di sini A kurang 3 per A ditambah 2 kurang dari 0. Gitu ya. Nah, setelah ini diapain? Kali A. Kali A. Nah, mungkin kurang tepat juga itu kali A. Kali A berarti kali variabel ya. Nah, tadi Ibu bilang ya, jangan kalau pertidaksamaan hindari yang namanya dikali variabel. Nah, ini disamakan aja penyebutnya jadinya ya.
gitu, disamakan penyebutnya, tapi benar dikali A kan, disamakan penyebutnya, asal jangan hilang pernya nanti. Nah, kayak misalkan dikali A per A gitu. Bukan dikali A per A, dikali A ya. Dikali A, tapi si penyebutnya tetap A, ada tetap A-nya. Jadi A kuadrat min 3 plus 2A per A. Kurang dari 0. Gitu ya, jadi per A-nya jangan dilupakan. Dikali A boleh, tapi disimpan di bawah, tetap disimpan di bawah. Gitu ya. Mungkin kalau kalian ingat waktu di bab eksponen, ya kalau nggak salah di bab eksponen, mungkin di pra atau di PTS-nya, ada juga yang caranya kayak gini ya. Ada juga yang si variabelnya di bawah. Nah, kalian kalau lupa mengalihkan, bukan lupa mengalihkan, lupa menyimpan A-nya di bawah penyebut ini, di eksponen itu masih aman. Karena di eksponen kan A-nya nggak boleh, basisnya nggak boleh 0 ya, gitu. Jadi, dia masih aman jawabannya. Tapi kalau di logaritma tidak bisa. Dia harus per A. Gitu ya. Jadi untuk yang kalian ingatnya, misalkan Ibu pernah ngajarin dikali A aja gitu. Nah mungkin Ibu kelewat juga step itu. Nah ini harus diingat-ingat ya. Jadi mau di eksponen, di nilai mutlak, kalau kalian ketemu dengan rasional kayak gini, variabelnya ada yang di bawah, boleh kali A, tapi harus penyebutnya juga tetap A gitu. Tetap si variabel. Jangan sampai lupa gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diingat ya. Karena ini akan kepakai di semua materi kalau ada pertidaksamaan ya, rasional apalagi. Nah, di sini difaktorin yang atasnya. Kita ini dulu ya, susun A kuadrat plus 2A min 3 per A, biar enak kalau disusun kayak gini. Baru difaktorin. Faktornya jadi apa? A plus 3A min 1. A plus 3A min 1 per A ya, tetap. Nah, kita dapat akarnya, ada akarnya apa aja? A sama dengan? Min 3 sama 1. Sama dengan 1. Yang bawah A sama dengan? 0. 0. Oke. Buat garis bilangan seperti biasa, tapi ada 3 ya. Min 3, 0, dan 1. Oke, plus min plusnya gimana? Boleh uji titik. Atau lihat semua variabelnya. Kan nggak jalan lagi ininya. A-nya positif, positif, bawahnya juga positif. Positif kali positif kali positif. Positif. Negatif, positif, negatif. Itu ya, atau kalian uji titik boleh. Masukin semua A-nya ke sini. Hasilnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat si ininya, tandanya. Tandanya kurang dari. Kurang dari berarti kita ambil yang negatif. Ada 2. Nah, berarti nanti di sini A-nya kurang dari min 3 atau, ada 2 ya, nggak diiris ya kalau ini ya. Atau A-nya di antara 0 dan 1. A lebih besar dari 0, kurang dari 1. Ini masih A. Kita balikin lagi ke log. Log, berapa nih? Log X ya. Log X kurang dari min 3 kita ubah menjadi log berapa? 10 pangkat min 3. Min 3 ya. Karena kalau basisnya nggak ditulis itu basisnya 10 ya. Oke, jadi di sini X kurang dari 10 pangkat min 3. Tapi ingat, syarat numerus, ini kan X-nya kurang dari 10 pangkat min 3 ya.
Nah, syarat numerusnya X-nya harus lebih besar dari 0, gitu ya. Yang ini kan log X. Jadi makanya ingat lagi syarat numerusnya, maka di sini dibatasin lagi dari 0 sampai 10 pangkat min 3. Ini baru yang pertama. Yang kedua, ini 0 kurang dari A-nya log X kurang dari 1. Jadi 0 itu log berapa? Log 1. Betul. Ingat ya, kalau 0 itu berarti log berapapun numerusnya 1. Basisnya berapapun numerusnya 1, itu 0. Ini log X kurang dari berapa nih? 1 itu log 10 log berapa? 10. 10 ya. Atau 10 pangkat 1 ya. Nah, ini kan tinggal kayak ibaratnya dicoret gitu ya lognya. Jadi tinggal 1 kurang dari X kurang dari 10. Udah, nanti digabungin ini atau ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, memang nomor 10 ini lumayan. Lumayan harus banyak latihan. Soal-soal mirip nomor 10 ya. Susah. Jadi jawabannya yang mana? D atau E? Yang E. Yang E ya. Nah, kalau ada yang jawabannya D, yang tadi mungkin ya, kalian lupa untuk syarat numerus ini. Jadi cuman X kurang dari 10 pangkat min 3 aja. Gitu. Nah, hati-hati ya. Jadi syarat numerus itu harus lebih besar dari 0. Makanya dia dibatasin lagi dengan 0. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mau nanya soal yang lain boleh, kecuali mungkin tugas nggak. Kalau tugas, Ibu nggak akan ngasih tahu keseluruhannya ya, misalkan sampai selesai gitu. Cuman mungkin idenya aja boleh. Kalau tugas terstruktur kan ada 3 attempt, Bu. Itu pas udah send 1 attempt-nya di grade dulu gak? Jadi biar tahu nih udah benar semua atau belum gitu. Oh, enggak sih, kalau misalkan udah ngumpulin tugas, ya udah itu, udah paling apa ya, maksudnya ya udah berarti itu yang dikumpulin gitu. Jadi sebelum ngumpulin harus diperiksa dulu. Gitu. 3 kali attempt itu buat takutnya ada yang apa salah kendala gitu, kendala teknis atau salah ngirim jawaban atau ngirim jawabannya cuma 1 halaman kayak gitu. Ibu, kalau buat yang soal kuis pertidaksamaan logaritma, boleh dibahas nggak itu? Soal kuis pertidaksamaan logaritma. Oh, yang ini ya, yang awal ya. Boleh sih, cuman kayaknya ada beberapa juga yang belum ngerjain gitu. Gimana ya? Boleh deh di Japri aja ya. Kalau ada yang mau nanyain soal kuis, boleh di Japri aja. Nanti Ibu jelasin. Gitu ya. Jadi tadi Ibu cek belum semua ngerjain yang pertidaksamaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, berarti yang tadi yang dikalikan sama A, itu yang dikali berarti cuma A yang di awal sama 2. Yang mana? Yang Iya, ini? jadi yang iya nggak ngerti itu kayak kenapa jadi kayak gitu. Oh, ini ibaratnya kalian kayak menyamakan penyebut. Bentar, A min 3 per A plus 2 ya. A min 3 per A plus 2. Kurang dari 0. So, kalian mau nyamain penyebut kan ceritanya ya? Kalau nyamain penyebut berarti ini penyebutnya hanya ada A. Berarti A tulis gitu. Nah, disamakan penyebutnya berarti yang atas dikali berapa? A, gimana sih kalau nyamain penyebut, Ibu lupa. A bagi 1 kali A bagi 1, ini kan A per 1 ya. A bagi Ya, A bagi 1 dikali A. Betul. A bagi 1 A kali A kuadrat. Kalau ini kan udah 3 per A ya. Ya, ini tetap, makanya min 3-nya tetap. Kemudian yang satu lagi plus 2 ya. Nah, A bagi 1 A kali 2 jadi 2A. Gitu ya, kalau samakan penyebut.
intinya samakan penyebutnya seperti itu ya, kalau misalkan bingung dengan kali A-nya. Nah, kenapa sih kok beda kalau misalkan A min 3 per A tambah 2 sama dengan 0, itu boleh langsung dikalikan dengan A. Boleh ya, karena di sini A kali 0 aja udah boleh. Gitu. Jadi ini langsung A kuadrat min 3 tambah 2 A sama dengan 0. Gitu. Atau sebenarnya sama aja kayak gini. Per A, ini per A gitu ya, sama dengan 0. Nah, makanya dia boleh dikalikan ke sana. Kalikan silang gitu. Jadi A kuadrat min 3 tambah 2A sama dengan 0. Karena misalkan di sini A-nya negatif, A-nya kurang dari 0. Boleh kan? Mau negatif, mau positif, dikalikan 0 ya hasilnya tetap 0. Dan tanda sama dengannya tetap sama dengan. Kecuali kalau misalkan si A kuadrat min 3 tambah 2A per A-nya kurang dari 0, ternyata A-nya negatif. Nah, maka si tanda ininya kan harus berubah ya, kurang dari jadi lebih besar. Jadi kita belum memastikan si A ini positif atau negatif, makanya di pertidaksamaan itu harus tetap ditulis per A-nya, penyebutnya. Gitu. Itu yang ngebedainnya ya, antara sama dengan, persamaan, sama yang pertidaksamaan. Ibu mau nanya. Boleh. Jadi yang per A-nya itu A-nya sama dengan A-nya itu sama dengan 0 gitu, Ibu. Iya, yang buat di akarnya ya. Kalau A sendiri kan A-nya sama dengan 0. Sama kayak nulis yang awal-awal tadi kan, yang X kali X min 2 misal. Nah, ini kan yang satunya X-nya aja ya. Ini artinya X sama dengan 0, yang ini X min 2 sama dengan 0. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawahnya A-1, ya berarti A-1 sama dengan 0, kayak gitu. Tetap disamakan penyebut. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, ini Naufal nanya. Sama ya, tadi pertanyaannya. Iya, tadi pertanyaannya sama kayak Aski. Udah dijelasin. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, sama-sama, Naufal. Gitu, oke. Apa ya, pokoknya nomor 10 ini sama-sama, intinya hampir sama, cuman ya ini yang ngebedainnya per A-nya di penyebutnya ya. Penyebutnya itu variabel. Kecuali kalau penyebutnya tidak variabel, bukan variabel. Penyebutnya itu angka. Kalau angka nggak masalah. Misalkan A per A dikurangin berapa ya? A kuadrat min 2 A per 3 gitu ya, kurang dari 0. Ini sih nggak masalah ya, mau dikalikan 0, si 3-nya ke atas gitu ya, dikalikan nggak masalah, karena dia udah pasti angkanya positif, ya nggak? Angkanya positif, jadi dia nggak masalah, jadi udah aja kayak gitu ya, 3 kali 0. Nah, ini juga sama, A kuadrat min 2A per min 3 kurang dari 0. Nah, ini udah pasti juga min. Berarti kalau min, kita berubah tandanya. Gitu. Bisa dibedain? Ya, tadinya ini jadi lebih kurang dari jadi lebih besar. Makanya yang tadi itu yang di bawah ini harus dipastikan dulu. Kalau angka boleh dikali silang ya. Kalau di pertidaksamaan, kalau angka boleh, tapi kalau variabel tidak boleh. Makanya mungkin waktu di nilai mutlak, ada beberapa yang kalian mengerjakannya langsung kali silang. Itu tuh ada variabel. Nah, itu tidak boleh dikalikan langsung. Makanya ada nilai yang berkurang ya, poin berkurangnya di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh selain nomor 10 atau nomor lainnya? Nanti mungkin yang udah Ibu jelasin ya, mungkin ada yang baru gabung, di PTMT nanti kan kelasnya masing-masing ya, 10 IPA 1 aja, 10 IPA 2 saja, 10 IPA 3 saja. Makanya ulangannya nanti bukan di PTMT, tapi di PJJ-nya. Antara hari Kamis dan Jumat, tapi belum tahu ya, belum ada jadwalnya, Ibu juga belum tahu, matematika kebagiannya hari Kamis atau Jumat, kita ulangan bareng-bareng. Gitu. Terus kita juga akan membahas, PTMT itu membahas yang soal-soal seperti ini, soal pra-UH-nya.
ini kan latihan pra-UH. Nanti akan dibahas soal pra-UH-nya. Sebenarnya mirip-mirip ya, pra-UH-nya itu 1-8. Nomor 1, mungkin nomor 2 yang mirip 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu mirip-mirip, makanya kalian kerjakan lagi aja ini soal-soal yang latihannya, supaya nanti bisa ngerjain. Untuk soal pra-UH, nanti dalam bentuk kuis ya, kuisnya 1-8, dan karena kita 1 jam, makanya nggak sampai 10. Mudah-mudahan cukup waktunya, makanya kalian banyak latihan aja, ulang-ulangin soal seperti ini ya, mirip-mirip kayak gini aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau mau nanyain soal apapun ya, tugas, misalkan tugasnya ada yang bingung, itu nggak apa-apa tanyain. Tapi ya paling Ibu cuman cuman ngasih jawaban, misalkan step ini yang salah, step ini, gitu ya. Jadi nggak sampai selesai, nggak nyampe jawaban yang paling benarnya. Karena ada beberapa juga kan dari teman-teman kalian juga yang suka nanya ya, misalkan pasti Ibu jawab, cuman mungkin jawabannya, ya betul, ya ada yang salah di sini, kayak gitu ya. Nggak masalah, yang penting kalian udah nanya, terus udah tahu gitu, oh caranya harusnya kayak gini gitu. Jadi sebelum dikumpulin sih nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung ya, mudah-mudahan nggak ada yang bingung di soal tugas terstrukturnya. Atau ada yang masih bingung, nomor berapa aja di soal tugas terstruktur? Bingung nomor 5, Ibu. Nomor 5 teh kayak gimana ya soalnya ya? Ada lagi? Nomor 5 tuh saya kayak apa ya? Coba. X pangkat 2 log X sama dengan X kuadrat. Oh, yang itu. Yang lain bingung nggak? Kamu sih, tapi gak tahu benar gak tahu nggak, Bu. Oke. Ya udah, coba bentar ya Ibu, mau lihat dulu. Soalnya. Oke, selain nomor 5, nomor berapa aja? Mungkin nomor 5 doang ya, yang lainnya 6 bisa, 7 juga, 8 juga tadi mirip-mirip, 9 bisa. Oh, berarti cuma nomor 5 ya, aman berarti. Nomor 5 nanti diulik-ulik aja. Nah, kalau misalkan kalian udah ketemu, oh ini akar-akarnya X1 tambah X2 ya. Intinya jangan lupa syarat numerus, syarat syarat basis gitu ya. Pokoknya basis sama numerusnya dilihat-lihat lagi, bersyarat. Dan di sini X ya, basisnya X, pangkat kan ini dalam bentuk eksponen. Sebenarnya ini soalnya dalam bentuk eksponen, tapi kalian harus ubah menjadi logaritma. Itu yang amannya. Gitu ya. Ubah aja kedua ruas menjadi bentuk logaritma. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya yang bingung memang nomor 4, mungkin nomor 5. Nomor 4 masih bisa diulik lah ya. Nomor 5 ya, bingung pasti nomor 5. Nomor 7 tadi dilewat ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi tambahan hari ini? Oke, kalau nggak ada, mungkin belum kepikiran ya. Nanti kalau kepikiran boleh aja japri ke Ibu. Jangan lupa dikerjakan lagi latihan-latihan soalnya, baik yang ada di modul ya, dari dari subbab 1, definisi, persamaan, dan pertidaksamaan. Terus boleh dilihat lagi kuis-kuisnya gitu ya, supaya tidak lupa gitu untuk sifat-sifatnya, untuk pengerjaannya gitu ya. Itu sih kunci dalam latihan matematika maupun di mata pelajaran lain ya, sama ya. Kuncinya latihan, banyak latihan supaya terbiasa gitu. Jadi bukan menghafal. Banyak latihan, secara nggak langsung kalian udah paham dan udah hafal gitu. Nah gitu. Oke, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sekali lagi Ibu menawarkan. Kalau nggak ada, oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di PTMT ya. Mudah-mudahan semuanya tetap menjaga
protokol kesehatannya tetap sehat. Nanti juga yang di rumah ya, belajar di rumah juga sama. Tetap semangat belajarnya, banyak-banyak latihan soal, dan jangan pantang menyerah karena ngelihat soalnya aduh susah gitu. Jadi ya kalau ada yang susah silakan tanyakan saja. Tanyakan aja ya. Jadi kalian boleh aja membuat soal sendiri dengan soal yang mirip misalkan yang ada di tugas gitu. Nanti kalian tahu gitu, oh caranya seperti ini. Begitu. Oke ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Selamat berweekend ria dan beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Izin.